Saya lihat masih banyak. Kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa tidak punya perasaan? Mungkin maksudnya Mas Joko itu kerjanya nggak ada yang signifikan, ya nggak bro? Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Jadi ya bikin jengkel Jokowi kayak gitu. Tapi kalau menurut gua ya bro, jangankan kerja yang biasa-biasa ya, kerja yang amburadul aja atau korup itu tidak akan diperlakukan semena-mena, tidak akan dipecat. Kerja yang biasa aja atau koruptor itu terlalu banyak di Indonesia. Ya artinya memang seperti itu budaya Indonesia, cara budaya kerja Indonesia, ya nggak bro? Oke bro, baru aja nih bro terjadi kejadian yang sangat memalukan yang dilakukan oleh beberapa ekor oknum Polri yang menjadi petugas PPKM. Dan kejadian tersebut masih sangat hangat di benak kita. Dan kemungkinan besar tidak akan lekang oleh waktu. Entah kebijakan apapun yang diambil oleh institusi Polri terhadap oknum-oknum bengalnya, kejadian tersebut tidak akan lenyap begitu saja dan sangat sulit untuk dilupakan. Entah dengan obat apapun itu. Dan sekarang beberapa hari yang lalu terjadi lagi. Kejadiannya hampir sama seperti oknum-oknum Resmob yang memperlakukan pas pampres, ya. TKP-nya di Lampung, di mana oknum Polri membentak-bentak pedagang yang sedang berjuang demi hidup yang memang tidak mewah, tidak manja, bahkan mungkin rela dipenjara, hingga dipermalukan di depan umum. Mana? Saya tidak menghargai terus. Ini tidak ada tugas Pak. Jelas tidak ada ya. Nah, ini bukan tugas kami. Sudah selesai. Apa pula tugas kamu di saya? Tugas kamu mengajukan ke sana. Tugas saya di sini. Bapak tangkap saya, Pak. Saya nggak kriminal, Pak. Memang kamu tidak kriminal. Tangkap, Pak. Saya nggak jual narkoba di sini. Saya Betul. Baik, Bapak tangkap saya. Penjara saya, Pak. Itu dari mana kamu penjara, Pak? Bapak, Pak, bangsa rakyat. Penjara saya. Jangan Bapak pakai seragam Bapak. Mau bisa lindas-lindas, Pak. Saya cuma mencari makan di sini, Pak. Saya cuma bikin anak buah saya. Anak-anak saya makan gimana? Mau bayar anak sekolah. Bapak nggak mikir tak gitu, Pak. Bapak mikir ke situ. Bapak bisa cuma dengan seragam Bapak. Oh, saya aparat. Tapi Bapak mikirin ke nasib kami. Pikir ke nasib saya, makan gimana? Bapak masih gajian, Pak. Saya bukan nggak makan. Bapak jangan minta saya, Pak. Saya juga keluarga sudah ada aparat, Pak. Bapak kalau Bapak tak ada di surat om saya, tahu nggak? Bapak saya nggak takut. Jangan Bapak nggak takut. Iya. Jangan Bapak nggak takut. Saya telepon nanti Bapak telepon. Udah lagi Pak. Saya cuma mau cari makan sini Pak. Iya. Betul. Kamu cari makan. Iya. Bapak nggak Bapak ya. Cuma pas dapat gaji Pak. Ya kami nggak buka nggak makan. Sabar. Tolong pikirin. Saya nggak narkoba. Bapak cek ada nggak narkoba di sini? Iya. Bapak mau bentak-bentak saya. Ini soal jeritan hati, Pak. Ya, jangan seolah Bapak bentak saya mau berisik takutan. Belum, Pak. Udah. Oh iya, betul. Iya. Nanti. Bisa saya bayar Pak ketemu saya. Iya. Saya mau kemudian. Iya. Saya menghadap nggak ada kriminal, Pak. Iya, betul. Iya. Jangan Bapak bentak saya. Takutan. Saya bikin aturan Pak. Iya. Tolong, saya tolong Pak. Hak saya juga tolong dibantu. Malah.
Sebenarnya semalam itu memang kita sekitar jam setengah 9, memang di angkringan kita masih ada pengunjung, tapi posisi memang kita sudah tutup, sudah nggak close order, tapi memang kita nggak bisa ngusir pengunjung itu ya, karena kita nggak enak. Kemudian ada Satgas datang, ngebubarin para pengunjung, terus kita dikasih surat peringatan Satgas. Oke, kita terima itu karena kita akun kita salah, karena kesalahan saya kayak takut ngusir pengunjung saya sendiri kan. Kemudian saya juga di situ kebetulan ada tim Satgas Kota Bandar Lampung datang, saya ingin bertanya tentang bantuan untuk UMKM kecil kayak kita ini ya, karena kan memang yang saya baca kita ini dapat bantuan, makanya saya bertanya bagaimana mekanismenya, dan mereka kayaknya nggak bisa jawab. Tiba-tiba ada dari pihak kepolisian yang membentak saya. Nah, makanya saya terpancing, akhirnya saya ikut bernada tinggi juga. Dia bilang kalau mau bertanya ke sana, mungkin maksudnya ke pusat. Tugas saya di sini, ya di sini saya. Nah gitu. Ya padahal kan saya hanya cuma bertanya gitu loh. Apa salah saya bertanya? Tapi pertanyaan itu jadi ditujukan ke dia sebenarnya? Enggak, saya bertanya itu kepada tim Satgas Covid-nya, bukan ke Bapak Polisi itu. Makanya saya juga kaget tiba-tiba Bapak Polisi itu tahu-tahu membentak saya gitu. Kalau untuk kejadiannya sendiri sudah didamaikan atau? Kalau mereka begitu pulang dari tim Covid-nya itu minta maaf, termasuk dari TNI Angkatan Laut juga ada yang minta maaf, tapi dari individu polisinya itu enggak. Tapi kita menerima maaf itu, Bang? Iya, kalau saya saya mengakui sama-sama mungkin capek ya. Ya udah, kalau mungkin kehilafan ya saya terima. Pertanyaannya, apakah dengan kejadian oknum Polri yang melecehkan seorang prajurit Pas Pampres tidak menjadi pelajaran bagi mereka? Apakah kejadian tersebut tidak mencoreng nama baik Polri? Apakah mereka tidak merasa malu dengan kejadian tersebut? Seharusnya sih malu ya. Coba kita tanya pada rumput yang bergoyang. Ups, sorry. Coba kita tanya aja sama Mas Sigit. Gimana, Mas Sigit malu nggak melihat kejadian anak buah yang arogan, tidak tahu aturan, dan melecehkan Pas Pampres? Malu nggak Mas Sigit? Terus terang loh Mas, gue jadi tambah ragu nih bro dengan moralitas Polri sebagai penegak hukum. Gue jadi sanksi dengan moto Polri sebagai pelayan masyarakat. Dan gue jadi gak mempercayai slogan presisinya Mas Listio. Jangan-jangan memang seperti itulah karakter oknum-oknum Polri. Jangan-jangan, enggak bro? Tidak bisa lagi dibina. Terutama oknum Polri ya bro. Ini khusus oknum Polri. Kalau oknum dari institusi lain masih bisa dibina bro. Dan tidak sebengal oknum Polri. Atau jangan-jangan memang seperti itulah pembinaan karakter oknum Polri yang disebut presisi. Maaf ya Mas Sigit, itu semua hanya dugaan. Tolong jangan terlalu sakit hati. Tapi jika memang institusi Polri dewasa, berpendidikan, dan Mas Sigit memiliki rasa malu, maka sudah seharusnya Mas Sigit bergerak cepat, mendidik semua anggotanya dengan keras dan serius. Revolusi mental bro, jargonnya Mas Jokowi. Sorry bro, gue ambil sudut gambar berubah-ubah biar terkesan santai, gak tegang.
Soalnya dalam menghadapi atau membahas oknum-oknum bengal yang arogan, kita harus relax, santai, kayak di Hawaii bro. Ya. Walaupun kepala pening dan hati ini jengkel melihat bengalnya kelakuan aparat kita yang gemar menjadi oknum. Jadi kita harus tetap bersikap tenang, setenang air sungai yang mengalir. Oke, dan jangan terpancing. Kita bisa contoh Praka Izroi yang begitu tenang menghadapi preman berseragam. Ya, bro. Jadi gini bro, terkadang terbesit di benak gua nih bro. Semua anggota Polri pasti ada pendidikannya, ya nggak bro? Sebelum menjadi anggota Polri pasti dididik terlebih dulu, ya toh? Nah, yang gue heranin itu kayak mana sih pendidikan Polri dan materinya apa aja sih, terutama soal psikologinya, ya. Terus setiap ada kasus, apakah itu menjadi wacana dalam kurikulum berikutnya? Ya sekedar wacana nggak apa-apa bro, ya nggak. Ya syukur-syukur kalau jadikan kurikulum pendidikannya, ya bro. Sorry ya masih, saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan moral Anda. Saya semata hanya bermaksud untuk mendapatkan pencerahan, biar cerah gitu loh. Itu pun jika Anda bisa meluangkan waktu. Jika Anda tidak terlalu sibuk. Mas Sigit sibuk, pastilah membuahkan hasil yang signifikan, ya toh? Dan inilah hasilnya. Hasil dari kesibukan Mas Sigit. Seperti inilah anak buah Anda. Bikin malu hasilnya. Tolong diingat sekali lagi, kami tidak bermaksud untuk mencoreng muka siapapun. Atau mungkin memuji institusi lainnya. Tidak. Tidak. Itu semua jauh dari pemikiran kami. Kami hanya membandingkan Polri dengan TNI. Dan membandingkan itu sangat perlu. Dan membandingkan itu gunanya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang berpendidikan dan mana yang tidak berpendidikan. Mana yang taat hukum dan mana yang bengal. Jadi bukan untuk menjelek-jelekan institusi lain atau untuk mengadu domba. Tidak bro, ya. Itulah gunanya perbandingan. Supaya Polri bisa baik-baik saja, sehat walafiat, bisa belajar lagi, aman tentram, kartar harja, tepos liro, bla bla bla. Kita semua pasti tahu, ya toh, TNI Polri adalah sama-sama alat negara. Dan negara pasti serius mendidik alat negaranya supaya tidak keluar jalur, ya toh, bisa melayani masyarakat dengan humanis, taat hukum dalam menjaga kehormatan negara, dan tidak hanya menjaga nama baik institusi. Ya toh, pesan moral menjaga kehormatan negara jauh lebih penting daripada menjaga nama baik
institusi. Menjaga kehormatan negara berarti mengakui dan menaati hukum negara sebagai kedaulatan NKRI. Menjaga nama baik institusi berarti lebih mementingkan organisasi daripada negara. Tolong diingat bro, tolong diingat. Kehormatan negara ada di hukum, dan hukum adalah panglima. Maka taatilah hukum, sebagaimana semboyan kami, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Marilah kita bersama-sama bertanggung jawab. Oke bro, salam damai, peace. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada.